Fahmi R. Engsian. Izin bertanya Pak Pendeta, saya Muslim. Matius 7 ayat 21 sampai 23 maksudnya bagaimana? Baik, Fahmi R. Engsian seorang Muslim. Jadi Fahmi, terima kasih sudah bertanya tentang kitab suci kami. Saya tidak tahu alasan Fahmi memberikan pertanyaan ini, tapi saya menghargai. Dan seturut 1 Petrus 3 ayat 15, memang kalau ada yang bertanya pengharapan apa yang ada pada kami atau iman kami, seputaran iman kami bertanggung jawab untuk memberi jawaban. Jadi jawabannya begini, Saudara Fahmi. Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu berbicara tentang orang-orang yang kalau dalam konteks kami agama Kristen disebut dengan Kristen palsu. Jadi Kristen itu ada yang asli, ada yang palsu, Saudara Fahmi. Kristen yang palsu itu digambarkan selain Matius 7 ayat 21-23 yang Anda tanyakan, ada juga istilah lalang di antara gandum di Matius 13. Ada juga ranting tidak berbuah di antara ranting-ranting berbuah dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 7. Lalu di Matius pasal 25 itu mulai ayat 31 sampai ayat 46 itu ada pemisahan antara domba dan kambing. Nah, di dalam Kristen mempercayai data-data itu adalah data tentang adanya Kristen palsu di antara Kristen asli. Nah, salah satu data yang Fahmi tanyakan hari ini yaitu Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Nah, kalau melihat belajar Alkitab, Saudara Fahmi, itu ada yang legal, ada yang ilegal. Yang ilegal adalah mereka yang tidak mengerti ilmu tafsir dan mereka yang tidak percaya Yesus. Ya, yang paling saya tonjolkan adalah yang kedua, tidak percaya Yesus. Orang tidak percaya Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia, tidak mempercayai Yesus sebagai penebus satu-satunya, tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan setinggi-tingginya. Orang ini tidak punya Roh Kudus. Dan kalau dia tidak punya Roh Kudus, maka dia tidak bisa mengerti kitab suci Kristen, yaitu Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Karena dalam 2 Petrus 1 ayat 19 sampai ayat 21, khususnya ayat 20-21, di sana diterangkan bahwa kitab suci itu yang isinya adalah nubuatan, pesan-pesan Allah yang disampaikan oleh para nabi dari zaman dulu sampai sekarang masih bermanfaat bagi orang percaya. Itu tidak bisa ditafsir menurut kehendak sendiri, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Tuhan. Makanya kalau ada seseorang, ya Saudara Fahmi, kebetulan Anda seorang Muslim, contoh yang ilegal itu Fahmi, saya contohkan seperti mungkin Fahmi tahu ya Zakir Naik, ya. Dulu ada almarhum Ahmad Didat. Orang-orang ini kan seperti Fahmi. Mereka tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mereka tidak ada Roh Kudus. Tapi kok mereka bisa hafal ayat Alkitab, kitab suci kami. Mereka paksa menjelaskan tanpa melewati minimal 2 tahap tadi. Studi hermeneutik yang ketat dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang merupakan fondasi yang paling mendasar kalau orang mau tafsir dengan benar. Nah, itu tidak ada pada Ahmad Didat, tidak ada pada Zakir Naik, termasuk seperti kawan-kawan Islam. Saya menyebut kawan-kawan Islam karena kita anak bangsa Indonesia, ya. Kawan-kawan Islam seperti Zuma, Donditan, ya. Lalu siapa lagi, Nandar, Umi Rifa, atau seseorang yang lain yang mirip dengan mereka, yang hampir sehari-hari, mungkin sementara saya live, mereka juga lagi live di channel mereka, dan mereka bahas Alkitab. Itu ilegal, Saudara Fahmi. Itu ilegal. Nah, kalau untuk orang ilegal begitu, kita tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas. Nah, ternyata istilah ilegal ini juga ada di dalam Kristen sendiri, yaitu Kristen palsu tadi. Orang-orang yang kalau Anda baca dari konteks sebelumnya, nah ini ilmu tafsir tadi nih. Kalau menafsirkan satu teks itu harus lihat konteks, ya. Konteks itu ada konteks sebelum, ada konteks sesudah.
Atau ada konteks dekat dan ada konteks jauh. Konteks dekat adalah, ini sedikit kuliah nih. Ini saya seperti memberi kuliah kepada Fahmi dan teman-teman, tapi tidak apa-apa. Saya tidak pelit ilmu. Ya. Konteks dekat itu berbicara tentang bagian-bagian di sekitar ayat yang dipersoalkan. Seperti yang Anda tanyakan pada saya saat saya live, yang fokus live saya menjelaskan iman Kristen kepada siapapun yang mau bertanya. Nah, saudara Fahmi, bahwa menarik bahwa ternyata di sekitar Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu ada keterangan di ayat 15. Ya, sebelum ayat 21 ada ayat 15 sampai ayat 20. Ayat 15 itu diterangkan di sana oleh Tuhan Yesus yang dicatat oleh Matius, salah satu muridnya, bahwa di sana ada domba-domba yang kelihatan domba padahal itu adalah serigala. Serigala berbulu domba. Nah, maka dari itu disebut dengan Kristen palsu. Jadi baik, saya tunjukkan dulu ya saudara Fahmi. Matius 7 ayat 15 bunyinya begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kalau ada nabi asli, ada juga nabi palsu. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah mereka memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, mereka ini pohon yang tidak baik. Ya, istilahnya begitu. Mereka ini berseru Tuhan tapi mereka jahat. Makanya di ayat yang Anda tanyakan itu dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Yesus sedang membahas siapa? Kristen palsu. Kristen palsu itu tidak ada Roh Kudus. Pengakuan mereka hanya di mulut saja. Ya, dan pengetahuan intelek saja yang membuat mereka mengaku mereka tidak pernah percaya Yesus sungguh-sungguh. Karena percaya itu dari kata Yunani pisteuo. Di dalamnya ada 3 unsur. Keyakinan yang kokoh, kebergantungan yang penuh, dan ketaatan. Nah, mereka ini tidak memiliki iman yang seperti ini. Makanya hidupnya jahat. Sekalipun mereka bernubuatnya pakai nama Yesus. Usir setan juga pakai nama Yesus. Bikin mujizat juga pakai nama Yesus. Tapi karena mereka palsu, makanya di ayat 23... dari ayat yang Fahmi tanyakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Seperti itu, bro. Jadi memang itu Kristen palsu. Jadi kalau ada orang menjelaskan misalnya yang kristolog ilegal tadi itu, seperti yang saya bilang, kristolog ilegal itu adalah kawan-kawan Islam yang tidak percaya Yesus, tidak pernah percaya Injil yang kami miliki, tapi sok copot-copot ayat jelaskan akhirnya salah. Saya pernah dengar mereka bilang itu membuktikan bahwa orang yang memanggil Yesus Tuhan itu akan ditolak, padahal bukan itu maksudnya. Saudara Fahmi, syarat masuk surga harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Fahmi, itu tidak ada yang lain. Ya, siapa yang mengaku dia sebagai Tuhan selamat, tidak mengakui dia sebagai Tuhan tidak mungkin selamat. Bahkan kalau Fahmi melihat judul yang saya buat dalam live ini, saya kutip Kisah Rasul pasal 10 ayat 36. Di situ dikatakan Yesus Tuhan semua orang. Saya baca ya buat Fahmi ya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-36 dikatakan, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Yesus itu Tuhan semua orang, Fahmi. Jadi kalau orang mengaku Yesus Tuhan, dia selamat.
Tapi kenapa orang-orang di Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu panggil Yesus Tuhan tapi tidak selamat? Karena mereka adalah Kristen palsu. Mereka tidak memiliki iman sesuai ajaran Kristen, iman yang sesuai dengan permintaan Kristus. Begitu, makanya mereka masuk neraka. Saya tambahkan satu lagi buat Fahmi ya, bahwa memang syarat masuk surga, syarat selamat hanya mempercayai Yesus adalah Tuhan. Dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 dikatakan begini, saudara Fahmi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi itu syaratnya, harus percaya Yesus Tuhan baru selamat ya. Tuhan memberkati saudara Fahmi, seorang muslim yang kelihatannya pernah juga masuk di live saya dan bertanya. Saya berterima kasih, kiranya jawaban saya dipakai Roh Kudus untuk menolong Anda, Fahmi ya. Tuhan Yesus memberkati Fahmi. Oke.